Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, aksi unjuk rasa yang digelar oleh sekelompok mahasiswa dan masyarakat di depan Mapolres Tapanuli Utara pada Selasa tanggal 19 November tahun 2024 berakhir ricuh setelah massa yang mendesak pembebasan sejumlah tahanan terlibat bentrokan dengan polisi. Demonstrasi dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan peserta yang datang tanpa membawa spanduk, namun langsung menyuarakan tuntutan mereka agar beberapa orang yang ditahan terkait bentrokan antar pendukung paslon di Pahejae pada tanggal 30 Oktober tahun 2024 dibebaskan. Ketegangan meningkat saat Kapolres Taput, AKBP Ernest Sitinjak, tidak segera muncul untuk menemui pengunjuk rasa. Massa yang kecewa berusaha memaksa masuk ke dalam Mapolres, memicu bentrokan fisik dengan petugas yang berjaga dengan jumlah terbatas. Beberapa peserta aksi, termasuk Ketua GMNI Taput Primus Nababan, ditangkap oleh aparat. Primus mengaku mengalami kekerasan saat penangkapan tersebut. Massa terus memprotes apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan dalam penanganan kasus tersebut, terutama terkait dugaan salah tangkap terhadap seorang saksi bernama RS, yang dinilai tidak terlibat dalam insiden namun dijadikan tersangka. Setelah berlangsung lebih dari 6 jam, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, Kapolres Ernest Sitinjak akhirnya menemui perwakilan massa. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres menjelaskan bahwa kasus bentrokan yang terjadi di Simangumban dan Pahejae sedang diproses dengan pemeriksaan saksi, olah tempat kejadian perkara TKP, dan gelar perkara. Ernest juga menegaskan bahwa keputusan hukum yang diambil sudah sesuai prosedur, dan masyarakat dapat mengawasi jalannya proses hukum melalui saluran resmi seperti Divisi Propam dan Ombudsman. Dialog yang terbuka antara Kapolres dan massa tersebut akhirnya berhasil meredakan ketegangan, dan aksi unjuk rasa pun berakhir menjelang malam. Saya Fernando Gea, salah satu operator pada demonstrasi yang semalam. Jadi kalau ditanya apa yang menjadi motivasinya, yang pertama itu adalah tentang sebuah kekeluargaan, bahwa dalam konteks ini ada yang menurut kami tidak tepat atas tertangkapnya keluarga yang sudah saya anggap keluarga, terkhusus atas nama Rudy Jainer Siombing. Yang kedua juga Kakak Desi Wipane dan Bapak Yanto Sinaga. Nah, berdasarkan informasi yang kita dapat dari kuasa hukum ataupun yang mengerti hukum, bahwasannya ada kejanggalan-kejanggalan yang kita lihat dalam kasus penangkapan saudara kami. Berdasarkan itu, kita juga mencari informasi terhadap keluarga-keluarga, baik keluarganya Kak Desi sama Pak Yanto, bahwa keterangannya mereka tidak melakukan pemukulan atas kejadian yang dilaporkan oleh korban di Pahejae. Berdasarkan itu, kita juga menyimpulkan bahwa ada kekeliruan Kapolres itu didasari yang pertama salah tangkapnya atas nama Rifai Simanjuntak. Nah, ketika kita informasikan, kita lihat di media pernyataan istrinya di awal bahwa suaminya tidak ada di sana. Namun setelah itu ada lagi video yang menyatakan mengapresiasi Polres. Kita lihat dalam video itu ada yang janggal kita lihat, seakan-akan ada settingan ataupun pemaksaan kepada
pengkondisian lah, tepatnya pengkondisian kepada saudara Rifai dan istrinya. Berdasarkan ini kita melihat bahwa ini sudah tidak betul lagi. Nah, malam harinya pengakuan Rifai dipanggil lagi untuk menjadi, awalnya Rifai ini dijadikan juga jadi tersangka. Nah, habis itu dikeluarkan dan dipanggil lagi untuk menjadi saksi. Nah, kita konsultasi kepada kuasa hukum. Nah, ini udah salah begini. Berdasarkan itu, saya dan kawan-kawan semalam ini kita harus suarakan. Ini kita harus suarakan. Kita harus meminta kepada Kapolres supaya saudara-saudara kita yang tidak bersalah agar segera dikeluarkan. Namun pada saat itu Kapolres tidak ada di tempat. Nah, rencana kita selama saudara-saudara kita tidak dikeluarkan, kita akan tetap bertahan di sana. Nah, apa menjadi alasan kita itu yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa poin-poin yang sudah kita terima, yang sudah kita analisa, bahwa ini sudah tidak benar lagi. Nah, berdasarkan itu kita turun ke jalan untuk menyuarakan itu. Makanya jumlah kita tidak terlalu banyak. Namun disayangkan karena kerinduan kami atas kasus ini untuk segera keluarga kami dikeluarkan, sehingga kami mencoba melihat ke ruangan Bapak Kapolres apakah beliau benar tidak ada di sana. Namun terjadi sedikit dorong-dorongan, namun saya menilai polisi langsung agresif menangkap kawan kami pada saat itu, sehingga terjadilah kerisuan. Nah, itu berdasarkan itu terungkap juga ada sebuah kalimat, kebetulan ada juga kawan kita yang dari timur, dari Papua, terungkap yang menurut dia itu sebuah rasis. Saya juga menganggap itu sebuah rasis. Nah, semakin panas saat itu tiba-tiba Kapolres datang balik. Nah, kita sampaikan di sana, kita sampaikan, namun sampai detik ini kita tidak menemukan golnya bahwa saudara kita tidak bisa dikeluarkan. Maka dari itu kami sepakat sama kawan-kawan tadi malam bahwa kita akan lanjut lagi demonstrasi. Berarti untuk hari ini lanjut gitu Pak ya? Iya, rencana kita lanjut. Bapak selaku koordinator aksi yang kemarin Pak? Ya, salah satu koordinator aksi. Jadi sikap selanjutnya ini akan berlanjut gitu Pak, aksinya gitu Pak ya? Akan berlanjut sampai keluarga kita yang 3 dikeluarkan. Kalau boleh tahu Pak, pernyataan itu dari salah satu anggota polisi mungkin ya Pak, yang menyatakan ada alasannya untuk apa itu Pak? Pernyataan itu Pak? Kau orang Papua, apa yang kau urus Taput? Begitu. Sementara Taput Utara itu kan termasuk Indonesia. NKRI. Jadi saudara kita itu berarti ya ini kan Indonesia juga, kok jadi rasis begitu. Nah, jadi tidak terima, sehingga kawan-kawan Papua langsung datang, tidak ada 15 menit langsung datang ke lokasi menyampaikan aspirasi untuk saudara polisi yang yang mengutarakan kalimat pernyataan itu meminta maaf pada saat itu. Oh, jadinya dari pihak polisi minta maaf begitu ya? Minta maaf pada saat itu, cuman ya orang kawan-kawan dari timur mungkin sudah bisa menerima, tapi ya memang satu lagi belum minta maaf pada saat itu. Dari Tarutung Tapanuli Utara, Tim Liputan, Leo Siagian, Mona Lisa TV melaporkan.